Halo teman-teman, kembali lagi bersama podcast Agribisnis. Di sini kita akan bahas mengenai komoditas yang nggak kalah keren dari komoditas padi sama jagung. Yaitu apa teman-teman? Ubi jalar. Nah, boleh perkenalan dulu nih. Nama saya Bidi Pratama, saya dari kelas PPB 2, nomor absen 10. Jadi di sini saya akan berperan sebagai host. Dan ini ada rekan saya. Halo, aku Nurlisna Marisa dari kelas PB2 nomor absen 25. Dan ini rekan saya yang nomor 2. Halo, kenalin nama aku Safina Aisyah Elnuha dari kelas PPB 2 nomor absen 29. Kita kan udah kenalan nih. Kita mulai dulu dari konsep pasar. Sebenarnya gimana sih pasar ubi jalar di Indonesia ini sekarang? Jadi pasar ubi jalar di Indonesia tuh sekarang cukup luas karena nggak cuma dijual di pasar tradisional ya. Sekarang tuh ubi jalar udah masuk ke pasar ekspor. Contohnya ada di Kabupaten Kuningan yang ada di Jawa Barat. Jadi itu tuh udah mulai rutin ekspor ubi jalar ungu ke Jepang. Iya. Wah, keren banget ya. Berarti ubi jalar tuh udah masuk ke ranah global, nggak hanya lokal aja ya. Oh iya. Iya Nah, dong. kalau dari sisi lingkungan agribisnis tadi gimana? Nah, Oke. jadi gini Bill, ubi jalar tuh cocok ditanam di segala jenis tanah ya. Bahkan di lahan kering sekalipun ubi jalar tetap bisa tumbuh. Contohnya nih di Gunung Kidul dan Kulon Progo, petani tuh tanam ubi jalar di lahan tak ada hujan. Tapi juga ada faktor yang mendukungnya, yaitu iklim tropis, ketersediaan tenaga kerja, Ya. dan juga dorongan dari Dinas Pertanian yang membuat ubi jalar tuh bisa prospektif untuk kedepannya. Keren. Oh ya, sekarang tuh juga udah ada pelatihan budidaya ubi jalar berbasis GAP. GAP tuh Good Agricultural Practice. Oh. Nah, jadi ini tuh berfungsi supaya hasil panennya stabil, terus kualitas ekspornya tetap terjaga. Nah, ya, sip. Bagus. Nah, kalau soal pemasaran, biasanya tuh ubi jalar ini dipasarkan lewat mana aja sih? Salurannya tuh biasanya yang pertama lewat petani, terus pengepul, pengolah, terus yang terakhir konsumen. Tapi di beberapa daerah tuh beda ya, kayak contohnya di Bantul. Petani tuh udah kerjasama sama koperasi atau UMKM pengolah supaya harga jualnya lebih tinggi. Nah, bener tuh teman-teman. Bahkan sekarang tuh ada startup agritech yang bantu distribusi itu lewat e-commerce pangan. Jadi petani tuh bisa pantau lewat situ. Oh, lebih lebih efisien. Iya. Oh, ya, keren. Nah, sekarang itu informasi pasar kan penting banget. Gimana petani tahu harga dan perubahan pasar ini? Sekarang tuh petani bisa pantau lewat aplikasi Spindo ataupun juga lewat website Kementan. Sehingga petani tuh bisa pantau nih kira-kira harga ubi jalar ungu tuh rata-rata untuk di tingkat petani itu berapa. Contohnya seperti 5.000 sampai 7.000 per Ya, kilogram. Segitu. Selain itu petani tuh juga bisa gabung ke kelompok tani kalau nggak koperasi biar selalu update soal harga ekspor dan peluang pasar luar negeri. Oh, nah ngomongin permintaan nih. Jadi sebenarnya siapa sih yang paling banyak butuh ubi jalar sekarang ini? Kalau sekarang tuh permintaan terbesar tuh muncul dari industri makanan olahan, ekspor juga sih. Karena sekarang lagi tren produk kayak brownies ungu, es krim dan lain-lain lah makanan gitu. Selain itu permintaan meningkat karena banyaknya orang yang beralih ke makanan sehat. Oh, jadi kayak tren-tren lari itu kan iya, jadi tren sehat lah sekarang tren ya. sehat. Oh. Nah, kalau dari penawaran itu gimana? Apakah produksinya itu cukup buat memenuhi permintaan apa enggak? Sebenarnya masih fluktuatif sih. Soalnya di beberapa daerah tuh ada permintaan yang tinggi, tapi juga di beberapa daerah masih rendah karena mereka tuh masih menggunakan cara yang tradisional gitu. Jadi buat para pengolah tuh masih belum bisa mengolah ubi jalar tuh dengan maksimal gitu. Oh, nah terakhir nih kita bahas elastisitas dari permintaan dan penawaran. Menurut kalian berdua gimana? Kalau permintaannya tuh ubi jalar cenderung elastis sih. Karena kalau harganya naik, konsumen tuh bisa beralih ke bahan lain kayak singkong atau kentang atau yang lain lah. Tapi di sisi lain, kalau tren makanan sehat gitu, itu tetap dicari walaupun harganya naik. Oh, iya. Sedangkan untuk penawarannya itu tidak terlalu elastis karena Karena apa?
Butuh waktu tanam. Iya, karena butuh Bagaimana? waktu tanam sekitar 3-4 bulan. Jadi kita tuh nggak bisa langsung produksi saat permintaan tinggi karena Oh. juga butuh waktu kan, waktu untuk Iya. tanamnya Iya. kayak gitu. Seru banget nih obrolan kita hari ini mengenai apa ya? Potensi komoditas ubi jalar ini. Jadi buat teman-teman ini atau buat para Gen Z ini ya, ini komoditas dari ubi jalar ini sangat-sangat berpotensi untuk membuat apa? Kalian mau bikin usaha atau gimana? Ya kan? Ya, Nah, sangat benar. rekomen. Sekian dari kita podcast hari ini. See you.